Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur uh, kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kita akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Pembacaan kita dari Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46. Kita akan baca bersama-sama ya. Perikopnya hubungan antara Yesus dan Daud. Di ayat 41 sampai ayat 46 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita, ya rangkaian pembacaannya tiap-tiap hari sampai kepada Matius pasal 22, ya orang-orang mempertanyakan siapa Yesus. Orang-orang ya melihat bahwa Yesus hanya sebagai manusia biasa saja. Ya, itu sebabnya mereka ya ada yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan menuduh Yesus juga menghujat Allah atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, bagian ini semacam puncak boleh dikatakan setelah orang-orang mempertanyakan dia. Sekarang Yesus mau bertanya kepada mereka, ingin tahu apa pandangan mereka tentang dia. Nah, maka ayat 41 berkata begini, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias?" Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Nah, tidak saja untuk orang-orang Farisi, pertanyaan ini juga bagi kita sampai sekarang. Apa pendapat kita tentang Mesias? Nah, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi tahu bahwa Mesias itu anak Daud. Nah, yang mengacu kepada manusia sejati. Ya, jadi hanya sebatas manusia saja. Nah, inilah pemahaman mereka tentang Yesus yang adalah anak Daud atau keturunan dari Daud. Nah, tetapi dengan apa yang mereka jawab, ya, Yesus kembali memberitahukan atau semacam pertanyaan, tapi jawabannya jelas. Ya, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Nah, kalau Daud punya cucu keturunan namanya Yesus, kemudian Daud berkata, ya, Tuanku kepada keturunannya. Loh, kok bisa begitu? Ini kan satu hal yang janggal gitu loh, ganjil, nggak mungkin. Berarti siapakah Mesias itu? Sehingga Daud yang adalah leluhur boleh dikatakan berkata kepada Mesias itu, Tuanku. Ya, di ayat 44, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, ya, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, ini ya Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1. Ya, Daud menulis Mazmur. Ya, ini isinya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, waktu Daud menulis ini, semacam ini adalah nubuatan sesuatu peristiwa yang akan terjadi dari sisi Daud. Nah, Daud berkata, ya, Tuhan, ya, demikianlah firman Tuhan kepadaku, kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, siapakah yang akan duduk di sebelah kanan Tuhan? Ya, di sebelah kanan Allah yang berkuasa itu. Ya, Yahweh kalau kita kalau tulisan asli, karena Tuhan, ya. Jadi
ada Bapa, ada Tuhan Allah. Nah, kemudian Daud berkata bahwa Mesias ini yang adalah keturunannya ya secara daging itu ya akan duduk bersama dengan Tuhan. Loh, berarti siapa dia gitu ya? Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ada musuh-musuhnya yang dia kalahkan. Nah, ini berbicara tentang Yesus ya, Mesias yang ya nanti dia akan mengalahkan musuh. Musuh yang utama adalah kuasa dosa atau iblis, dan itu semua dikalahkan di kayu salib. Nah, setelah itu Yesus mati, ya dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allahnya. Jadi Daud sudah berkata ya dengan pimpinan roh tentang peristiwa itu. Jadi siapakah sebenarnya Mesias itu? Ya, maka di ayat 45 berkata, jadi jika Daud menyebut dia, yaitu Mesias itu, Tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ya, bagaimana ya? Apakah seorang bapak berkata kepada anaknya adalah Tuanku, anaknya menjadi tuannya? Tidak ya. Nah, ini berbicara siapakah Mesias itu. Nah, akhirnya mereka tidak bisa lagi ya berkata-kata, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya benar juga ya. Kok Daud berkata? Sebab begini, kalau mereka berkata, nggak pernah Daud berkata begitu. Tidak mungkin mereka bisa berkata begitu, karena mereka tahu betul tentang Daud, siapa dia. Ya, bagi orang Yahudi, Daud, ya orang Israel, Daud itu adalah figur yang dahsyat, yang luar biasa, yang dihormati, ya yang bergaul karib dengan Allah juga. Dia raja, dan mereka tahu keturunannya nanti akan menjadi raja, ya atas segala raja. Ya kerajaannya yang akan abadi, ya. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, keturunannya itu adalah tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi mereka tidak bisa menjawab ya. Ayat 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, sebelumnya banyak pertanyaan yang tujuannya mau menjebak Yesus, mau menyalahkan Yesus, ya mencoba Yesus, dan mereka tidak mampu melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya. Nah, waktu Yesus melakukan mujizat pun mereka menuduh Yesus melakukan dengan kekuatan lain. Nah, tetapi dalam bagian ini akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi yang benar adalah secara daging, karena Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia melalui proses kelahiran, dan itu dari keturunan Daud. Jadi dia jadi manusia, Allah itu datang ke dunia jadi manusia, benar-benar manusia sejati, dan dia adalah keturunan dari Daud. Ya, ada silsilahnya, jelas. Tetapi ketika Daud berkata, ya, duduklah di sebelah kananku, ya, sampai kubuat musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu, dan Daud berkata, Tuanku, ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Waktu dia berkata Tuanku kepada ya Mesias itu, kepada Yesus, berarti ya Yesus bukan hanya manusia sejati, tapi dia adalah Allah sejati. Ya, dia adalah Tuhan itu juga. Ya, dia adalah Allah sejati, dan itu sebabnya Daud berkata kepada Yesus, ya, kepada Mesias itu, bahwa dia adalah Tuanku. Jadi yang benar adalah Yesus itu manusia sejati, 100% dia manusia, dilahirkan, ya makan minum, ya mengalami rasa lelah, capek, ya punya perasaan, punya kehendak, semua, ya dia manusia. Ya, dia dilahirkan, ya dia juga mati, tapi kemudian kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Bahkan dia naik ke surga. Jadi siapa yang naik ke surga? Ya, yaitu Allah, karena dia datang dari surga. Ya, tidak ada yang lain yang sudah ya turun naik surga, ya. Karena dikatakan bahwa hanya dia yang dari surga, yaitu anak manusia. Ya, dia yang naik ke surga dan sekarang bersama dengan Bapa di surga, duduk di sebelah kanan. Jadi unity-nya di sana mereka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa kebenaran firman ini
ya meneguhkan, menguatkan iman percaya kita bahwa kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus, ya. Jadi bukan orang, oh kamu bertuhankan manusia, bukan. Kita bertuhankan Tuhan. Nah, Tuhan yang kita tuhankan, ya. Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi yang kita tuhankan adalah ya bukan manusianya. Kita nggak pernah menuhankan manusia. Ya manusia adalah manusia, tetapi Tuhan yang menjadi manusia itu adalah Tuhan. Jadi Yesus sebagai manusia sejati adalah Tuhan kita. Karena di dalam dirinya sebagai manusia itu ya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi tidak ada ya sesuatu di dalam diri manusia Yesus itu yang bukan Allah begitu. Jadi dia bukan 50% Allah atau 50% manusia, bukan 90% manusia, 10% kealahan, tidak. Jadi semuanya kealahan itu berdiam sepenuhnya di dalam diri Yesus secara jasmani. Jadi Yesus adalah manusia sejati, Allah sejati. Nah, dengan pernyataan itu orang-orang tidak berani lagi bertanya, iya benar juga ya. Nah, kalau kita bilang Yesus itu anak Daud, dia manusia saja, tetapi kenapa Daud berkata ya kepada Yesus, Tuanku? Bagaimana seorang kakek atau buyut berkata kepada cucunya atau buyutnya, Tuanku? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi kalau berkata kepada cucunya Tuanku, sebenarnya siapa cucunya itu sehingga kakek atau leluhur berkata Tuanku kepada cucunya? Berarti cucunya lebih hebat dong, ya kan? Karena dia berkata Tuanku. Nah, hanya melalui proses kelahiran itu memang harus keturunan Daud, ya, sebab tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari ya Yehuda. Jadi suku Yehuda, ya, kepada keturunannya. Salah satunya adalah Daud, ya, dan Daud menurunkan terus sampai kepada ya Yesus. Jadi secara silsilah untuk dia jadi manusia, dia keturunan Daud, tetapi sesungguhnya dia adalah juga Allah. Jadi Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia mengenal dia, maka dia menjadi manusia, ya, mengambil rupa menjadi manusia, ya, merendahkan diri, dan ya, sebagai manusia yang dilahirkan dia harus punya juga silsilah, ya. Dia tidak tiba-tiba muncul datang lahir, atau tiba-tiba ada, atau dari gunung, atau dari batu, ya, dari bambu, tidak. Dia dilahirkan, proses kelahiran terjadi yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati. Tetapi waktu Yesus bertanya, ya, siapa Mesias itu? Anaknya siapa dia? Waktu mereka berkata anak Daud, kemudian Yesus menjelaskan, kalau anaknya Daud, kenapa Raja Daud berkata kepada dia Tuanku? Wah, ini sesuatu hal yang pertanyaan yang membuat mereka mulai terbuka, ya, tercengang juga. Iya ya, benar juga. Dan mereka tidak bisa menyangkal perkataan Daud bahwa kata Tuanku itu memang Daud menulis hal itu, ya, mengatakan hal itu. Nah, dengan demikian Yesus mau menyatakan dirinya, ya, bahwa dialah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya, ya, yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sedang berjalan menuju maut. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, bahkan untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia itu, ya, dia rela mati di kayu salib itu, ya, merendahkan diri menjadi manusia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, itu dia mengosongkan diri tadi, menghampakan diri, ya, membuat dirinya tidak ada apa-apa demi menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan di kayu salib itu perkataan terakhir dia berkata apa? Sudah selesai, ya. Jadi tugas untuk menyelamatkan manusia telah Yesus lakukan. Itu sebabnya di kayu salib itu darahnya, darah yang kudus itu, ya, tercurah dan membasuh dosa-dosa manusia. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya kebenaran firman ini meneguhkan iman percaya kita,
Keputusan Bapak Ibu Saudara untuk percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi adalah keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik, dan jangan pernah mundur, jangan pernah menyangkal Dia ya dalam hidup kita. Kita mau terus berkata, Yesus adalah Tuhanku. Amin. Yesus adalah Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.